Kompresor ya. Apa itu belah, kompresor pinjam. yang mana? Yang ini ya. Ini namanya kompresor. Fungsinya untuk mengkompres atau untuk Oh, coba op. Video. supaya bisa mengeluarkan angin ya. Kompresor ini bisa mengeluarkan angin Ya. yang mensirkulasikan freon ya. Terus yang kedua, Bisa mengeluarkan angin, Bapak. EPAP evaporator ada di dalam ya. Sini tempat pembekunya atau dikatakan freezer ya. Coba bisa siapa yang mau lihat apa itu EPAP-nya? Mana? Nah, Apa kedua? ini Itu dah. dinamakan EPAP ya. Ya, ini sosis. Ini apa? Nah, ya ini EPAP-nya ya. Jadi tidak dibolehkan untuk mencokel es batu pakai barang tajam atau besi ya. Karena jangan ya, kalau bisa jangan. Karena di sini ada jalur pipa ya. Jalur pipa bisa bocor nanti. Oke. Ketiga, selanjutnya kondensor ya. Adalah kondensor ya. Belum, Bapak, belum. Apa fungsinya Bapak ini? Nah, nanti ya. Sebenarnya kondensor itu ada di dalam dan bisa di luar, tapi karena ini saya akan taruhkan di luar dikarenakan kondensor yang dalam ini bocor ya, rusak lah ya. Kondensornya yang ada di sini ya. Ini juga kondensor, jalur pipa kondensor yang ada di samping-samping bodi kulkas. Biasa kan kalau kita lihat, ini kan di sini ada rasa hangat-hangat ya. Kalau di kulkasnya, ya. Jadi itu kondensornya yang hangat. Tapi karena kondensor bawaannya ini bocor atau rusak, saya akan pasangkan kondensor luar ya. Pasangkan kondensor luar biar tidak bocor. Terus selanjutnya Pipa kapiler. pipa kapiler ya. Pipa kapiler ini yang paling kecil. Yang paling kecil ini ya. Pipa kapiler. Pipa apa? Pipa Kapiler. kapilernya yang kecil, yang besar juga ya. Gunanya masih Ya, nanti gunanya untuk memfilter atau sirkulasinya biar tegangan PSI-nya rendah. Terus apa saja? Nanti saya jelaskan secara komplit. Cuma saya tunjukkan dulu. Untuk apa, Bapak? Nanti yang video. Bentar dulu. Untuk apa baru? Ini fungsinya untuk Pipanya. mengecilkan tekanan arus freon ya. Mengecilkan tekanan arus freon. Iya, sehingga bisa membekukan di evaporator. Terus filter ya. Freon. Ini dinamakan filter ya. Ini filter ya. Overloadnya ada di sini ya. Ini filter baru, Bapak. Ini filter namanya. Salah baru si Yani. Ini filter ya. Satu den warung pipa. Ini aran pipa kapiler. Oke. Untuk apa filter itu, Bapak? Untuk memfilter atau untuk mengurangi tekanan. Ya, mengurangi tekanan aja lah dulu. Nanti saya jelaskan untuk secara detailnya ya. Ini kita kenal dulu. Overload. Overload ya. Ini overload. Ini masuk overload. Belah HP dia desain belah. HP ini. Overload ini untuk misalkan tegangannya melebihi tekanan freon ini lebih, maka overload ini akan memutuskan arus. Jadi kompresor ini akan mati ya. Untuk apa overload, Bapak? Untuk memutus arus tekanan ya. Tekanan freon misalkan lebih tinggi tekanannya, maka
kompresor ini akan lebih panas ya. Bila melebihi kepanasannya, panas, maka overload akan memutuskan arus ya. Terus termostat ya. Pian, ganti kok. Termostat itu adalah untuk mengatur suhu. Pia. Suhu ya. Ganti kok. Ini namanya termostat. Biasanya ada di dalam kulkas. Jadi pengaturannya ada di dalam sini ya. Di dalam sini ya. Di sini termostatnya. Yang mana Bapak? Pian, dalam sini Pian. Biasa untuk memutar, untuk Mendingkan. mengatur suhu. Ini termostat untuk mengatur suhu. Terus habis ya? Lagi? Lampu kulkas ya. Ya, lampunya ada di bawah. Termostat ini termasuk lampu yang ada di sini. Ini lampunya. Oke, cara kerja kulkas ini ya. Contoh ini kompresor ya. Kompresor ini akan mengeluarkan arus mengeluarkan air freonnya, gas freon masuk dari sini ya. Dia akan bersirkulasi terus masuk ke dalam filter ya. Di sini tekanannya sampai 350 PSI atau lebih ya. Dan di filter, masuk dalam filter ya. Dan di filter menjadi kecil, masuk ke pipa kapiler. Masuk ke pipa kapiler itu terus masuk ke evap ya. Masuk ke evaporator ya. Keluar ke sini. Pipa kapiler yang ini ya. Keluar ke pipa ini, masuk ke kompresor. Seperti itulah seterusnya, berputar terus, masuk ke kapiler, masuk ke evap, keluar ke sini, masuk ke kompresor ya. Seperti itu. Jadi berpusing ya. Terus berpusing. Ya. Berpusing seperti itu. Jadi sehingga di sini tekanannya tinggi ya. Tekanannya tinggi, masuk ke pipa, masuk ke filter, terus melewati pipa kapiler. Tekanannya jadi rendah ya di sini. Jadi kadang 80 PSI ya di sini. 100 PSI masuk ke evapnya sehingga bisa menjadi beku di sini. Jadi beku ya. Di dalam ya Bapak ya. Nah, beku. Terus setelah masuk ke evap dia akan keluar di sini. Nah, keluar ke sini. Apa yang keluar Bapak? Freonnya melewati sini pipa ini. Ya. Terus masuk ke kompresor lagi. Masuk kompresor terus masuk berpusing ya seperti itu seterusnya. Oke, itu saja ya.